Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dana Laksana Jawaluddin, MPM saya 2019-43500286, kelas S6B. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertema tentang zikir, definisi, dalil, dan keutamanya. Zikir berasal dari kata zakara atau yazukuru atau zuk atau zikr, yang memiliki arti perbuatan dengan lisan, menyebut, menuturkan, mengatakan, dan dengan hati mengingat dan menyebut. Kemudian ada yang berpendapat bahwa zukr bidlami saja yang dapat diartikan pekerjaan hati dan lisan, sedangkan zikr bil kasri dapat diartikan khusus pekerjaan lisan. Selanjutnya, secara istilah sendiri pengertian zikir tak terlalu jauh dari makna lughawi di dalam kamus modern seperti Al-Munawir, Al-Munjid, dan sebagainya. Sudah pula menggunakan pengertian-pengertian istilah seperti az-zikir dengan arti bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Berzikir merupakan hal yang telah umum di dalam Islam. Banyak ayat Al-Qur'an yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia bersenantiasa berzikir mengingatnya. Beberapa di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 103, Al-Maidah ayat 4, Al-Hajj ayat 36, dan Al-Jumu'ah ayat 10. Selanjutnya, pengertian zikir. Pengertian zikir sendiri memang bermacam-macam. Menurut Syekh Abu Ali, zikir adalah tiang penopang yang sangat kuat atas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga telah menjadi suatu landasan bagi siapapun yang melakukannya. Tak ada seorang pun yang bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka yang terus-menerus berzikir kepadanya. Perlu diketahui bahwa zikir sendiri juga memiliki bentuk-bentuk serta keutamaan jika kita jalani. Oleh sebab itu, sebagian umat muslim tentunya Anda perlu mengetahui selain dari pengertian zikir itu sendiri. Definisi zikir. Adapun arti zikir secara istilah yaitu proses komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala agar selalu mengingat dan tunduk pada perintahnya. Bentuk-bentuk zikir. Pengertian zikir juga akan lebih lengkap jika kita mengetahui bentuk-bentuk dari zikir itu sendiri. Ibnu Atas, seorang sufi yang menulis Al-Hikam, kata-kata hikmah, membagi zikir atas 3 bagian, yaitu zikir jali, zikir jelas, nyata, zikir khafi, zikir samar-samar, dan zikir hakiki, zikir sebenar-benarnya. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan keutamaan zikir. Setelah kita mengetahui apa pengertian zikir beserta bentuk-bentuk zikir tersebut, ada baiknya kita juga harus mengetahui apa saja keutamaan berzikir tersebut. Terdapat beberapa keutamaan dalam menjalankan zikir tersebut. 1. Terlindung dari bahaya godaan setan. 2. Tak mudah menyerah dan putus asa. 3. Memberikan ketenangan jiwa serta hati. 4. Mendapatkan cinta serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan zikir dalam Al-Quran dan hadis adalah diberikan ketenangan, penghapusan dosa, dilancarkan rezekinya, sampai dijanjikan surga. Zikir merupakan pekerjaan hati dan lisan untuk senantiasa bertasbih serta mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari keutamaan zikir dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan hambanya mendekatkan diri dengan berzikir. Ini jelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebaik-baiknya." Quran surat Al-Ahzab 33-41. Selain keutamaan zikir dalam Al-Quran dan hadis, sudah banyak pula penelitian yang menegaskan. Penelitian dari Universitas Washington yang dimuat dalam majalah Scientific Amerika edisi Desember 1993 menyebutkan bahwa berzikir bisa mengaktifkan syarat-syarat otak. Selanjutnya juga keutamaan dalam berzikir. Yang pertama, bahwa berzikir dalam sholat memiliki pahala yang besar. Selain itu, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghindari perbuatan keji dan mungkar dalam surat Al-Ankabut ayat 45.
yang berbunyi, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, berzikir adalah untuk mengingat Allah. Maka kita hamba yang mengingat Allah, maka janji Allah bahwa akan mengingat hambanya tersebut dalam Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, ingat kepadaku, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ketiga, Allah akan mengampuni orang yang berzikir sebagaimana Allah mengampuni dosa Nabi Yunus dengan mengeluarkan dari perut ikan dalam surat Asy-Syafat ayat 143-144 yang berbunyi, maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Selanjutnya yang keempat, berzikir lebih baik dari sedekah dan jihad dalam aspek mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang berbunyi, Abu Ad-Darda meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, tidakkah aku akan memberitahumu tentang tindakan terbaikku yang paling murni di hadapan Tuhanmu, yang menaikkan peringkatmu ke posisi tertinggi yang lebih baik bagimu daripada menghabiskan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuhmu sehingga kau menyerang di leher mereka dan mereka menyerang Anda. Mereka menjawab, ya memang. Lalu Nabi Muhammad bersabda, itu adalah mengingat Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, zikir dapat menghidupkan hati dan makanan yang tepat untuk jiwa. Yang keenam, berzikir bisa mendapatkan 1000 kebaikan dan menghapus keburukan. Yang ketujuh, zikir adalah harta surga. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Nabi berkata kepadaku, maukah aku membimbingmu ke harta karun di antara surga? Aku bertanya, ya wahai Rasulullah. Dia berkata, katakanlah, tidak ada daya dan kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, membasahi lidah dengan zikir adalah ibadah yang ringan namun pahalanya besar. Kesembilan, zikir adalah cara berdagang dengan Allah. Dan kesepuluh, berzikir adalah sifat orang mukmin dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 36-38. Di dalam Al-Quran kata zikir disebut sebanyak 267 kali dengan berbagai bentuk kata variasinya. Di antaranya bermakna mengingat Allah dan artinya menghadirkan dalam hati. Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Anjuran berzikir setelah sholat. Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang kedua, surat An-Nur ayat 36 yang berbunyi, cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Selanjutnya surat Ar-Rum ayat 17 yang berbunyi, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah pagi petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. Selanjutnya surat At-Tur ayat 49 yang berbunyi, wa minal laili fasabbihu wa idbaran najum, yang artinya, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kultum hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.